Kita baru saja melewati masa pemilu pada tanggal 14 Februari kemarin. Tetapi euforianya masih terasa sampai saat ini, bukan? Menurut kalian, siapa yang paling cocok untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya? Mari kita bahas. Pemilihan umum sudah tidak asing bagi kita warga Indonesia, khususnya yang sudah memiliki hak suara. Pemilihan umum di Indonesia merupakan proses demokratis di mana warga negara secara langsung memilih para wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari registrasi pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, hingga perhitungan dan pengumuman hasil. Kira-kira siapa sih yang bakal menjadi presiden Indonesia berdasarkan proses kampanye dan pemilu yang telah dilewati? Pada pasangan calon pertama, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Caimin. Seperti yang kita ketahui, paslon nomor 1 ini mempunyai para pendukung yang kuat, baik dari kalangan milenial dan kaum urban, terutama setelah kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Caimin sebagai contoh tokoh politik yang berpengalaman, memiliki jaringan yang kuat di tingkat daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, keduanya dikenal memiliki karisma dan kemampuan berbicara yang kuat, maupun mempengaruhi massa dan menarik perhatian publik dengan pidato-pidato mereka yang inspiratif. Dari sisi pengalaman, paslon nomor 1 ini juga tidak perlu diragukan lagi, karena seorang Anies Baswedan telah memiliki pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara Caimin telah berperan dalam berbagai posisi politik termasuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, atau bisa disingkat dengan PKB. Pengalaman ini dapat menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan pemerintah. Tapi sangat disayangkan, Anies Baswedan seringkali terlibat dalam kontroversi, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan kontroversialnya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dapat menjadi bahan serangan dari lawan politik. Sekarang kita lanjut ke paslon nomor 2. Seperti yang kita tahu, Prabowo Subianto memiliki pengalaman yang kuat dalam politik dan militer. Sebagai mantan perwira militer dan politisi, dia memiliki basis pendukung yang solid dari kalangan militer dan kelompok konservatif. Tidak kalah juga dari partai koalisi yang ada, pasangan ini mendapatkan dukungan dari partai politik besar dan koalisi yang kuat, memberi mereka kekuatan politik yang signifikan dalam menghadapi pemilu. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran juga membangun kampanye yang energik dan bersemangat, menggalang dukungan massa dan memotivasi basis pendukung mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Akan tetapi, ada beberapa isu yang terus melekat pada pasangan ini, yang sampai sekarang kita ketahui bahwa Prabowo Subianto seringkali terlibat dalam kontroversi dan kritik terkait dengan masa lalunya dalam militer dan politik. Ini dapat menjadi sasaran serangan dan kampanye hitam dari lawan politik. Selain itu, keterlibatannya Gibran Rakabuming dalam politik dapat menimbulkan kritik terkait dengan isu nepotisme dan pengaruh keluarga dalam politik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasangan ini. Dan yang terakhir, yang cukup sering menjadi perbicaraan, yaitu pengalaman politik. Gibran Rakabuming mungkin belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan yang dibandingkan dengan lawan-lawannya. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif jika terpilih. Pasangan terakhir, yaitu pasangan nomor 3, yang keduanya sama-sama memiliki pengalaman politik yang tidak usah diragukan lagi. Ganjar Pranowo telah membuktikan dirinya sebagai gubernur yang efektif di Jawa Tengah. Pengalamannya dalam memimpin provinsi yang besar dan beragam dapat menjadi modal penting dalam kampanye mereka. Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam membawa pengalaman dan otoritas hukum yang kuat ke dalam pasangan ini. Ini memberi mereka keunggulan dalam menangani kasus isu hukum dan keamanan nasional. Selain itu, Ganjar Pranowo dikenal memiliki popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia secara umum. Karisma dan rekam jejaknya dalam pemerintahan dapat menghasilkan dukungan yang kuat dalam berbagai kalangan. Meskipun Mahfud MD memiliki pengalaman hukum yang kuat, beberapa pihak mungkin menganggapnya kurang berpengalaman dalam pemerintahan eksekutif, yang dapat menjadi titik lemah dalam kampanye mereka. Selain itu, baik Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD
mungkin memiliki catatan kontroversial atau konteks politik yang kompleks di masa lalunya atau yang memang baru-baru ini terjadi. Poin penting yang bisa kita ambil dari setiap paslon memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Siapapun yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan nantinya, semoga dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video penjelasan singkat kali ini. Nantikan video penjelasan singkat selanjutnya.